Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Cici Prilianti, SEMAK. Perkenalkan, saya Rizka Agustina dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 21225.009. Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan cara pengerjaan laporan posisi keuangan atau neraca Bengkel Jaya Motor per 31 Desember 2024 yang datanya diambil dari kolom neraca pada neraca lajur yang sudah saya susun sebelumnya. Oke, baik. Sebelumnya izin Ibu dikarenakan saya tidak ada laptop, jadi saya mengerjakannya dengan kertas lembar saja. Baik, tidak akan berlama-lama, saya akan mulai langsung ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Laporan posisi keuangan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu, yaitu apa saja yang dimiliki perusahaan atau bisa disebut juga aset, apa saja kewajiban yang harus dibayar, bisa disebut juga kewajiban atau liabilitas, dan berapa hak pemilik atas perusahaan atau bisa disebut juga modal atau ekuitas. Prinsip dasarnya, aset sama dengan kewajiban ditambah modal, atau dikenal dengan persamaan akuntansi. Di sisi kiri, saya kelompokkan aset menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang bisa dicairkan atau digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Urutannya berdasarkan tingkat likuiditas dari yang paling cair, yaitu ada kas 15 juta rupiah, paling liquid karena sudah berupa uang tunai. Terus ada piutang usaha sebesar 7.500.000. Adalah tagihan ke pelanggan yang akan menjadi kas. Nah, untuk selanjutnya ada perlengkapan sebesar 1.200.000 adalah sisa perlengkapan yang belum terpakai sesuai hasil penyelesaian. Nah, terus ada sewa dibayar di muka sebesar 9 juta rupiah. Adalah sisa manfaat sewa yang belum kadaluarsa. Jadi totalnya aset lancar sebesar 32.700.000. Nah, untuk selanjutnya aset tetap, yaitu peralatan senilai 20 juta rupiah. Tapi peralatan ini sudah dipakai dan mengalami penyusutan sehingga dikurangi akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4 juta rupiah. Nah, angka 4 juta rupiah ini saya tulis dalam tanda kurung karena sifatnya mengurangi ya. Hasilnya nilai buku peralatan menjadi 16 juta rupiah. Nilai buku inilah peralatan yang sebenarnya masih tersisa untuk digunakan ke depannya. Ditambah aset lancar tadi. Nah, total aset perusahaan menjadi 48.700.000. Nah, di sisi kanan, saya mulai dari kewajiban jangka pendek. Ada utang usaha sebesar 4 juta rupiah, adalah utang ke pemasok atau pihak ketiga. Utang gaji sebesar 1.500.000 adalah gaji karyawan bulan Desember yang belum dibayar. Ini muncul dari jurnal penyelesaian yang sudah saya bahas sebelumnya. Totalnya kewajiban perusahaan sebesar 5.500.000. Bagian modal ini menghubungkan neraca dengan laporan laba rugi yang sudah dibahas sebelumnya. Modal pemilik di awal periode adalah 31 juta. Nah, kemudian ditambah laba bersih periode berjalan sebesar 13.200.000 rupiah. Karena laba akan menambah hak pemilik atas perusahaan, lalu dikurangi FRIVE sebesar 1 juta rupiah. Karena FRIVE adalah pengambilan pribadi pemilik yang mengurangi modal hasil akhirnya. Modal pemilik di akhir periode menjadi 43.200.000. Nah, sekarang saya jumlahkan total kewajiban yaitu 5.500.000 ditambah modal akhir 43.200.000. Hasilnya 48.700. Angka ini sama persis dengan total aset yang tadi saya hitung yaitu 48.700. Ini membuktikan posisi laporan keuangan sudah balance dan sudah sesuai dengan persamaan akuntansi aset sama dengan kewajiban ditambah modal.
Demikian presentasi laporan posisi keuangan Bengkel Jaya Motor per 31 Desember 2024. Perusahaan memiliki total aset sebesar 48.700.000 yang didanai dari kewajiban sebesar 5.500.000 dan modal pemilik sebesar 43.200.000. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.